Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 16 Pontianak Utara. Selamat di Jalan Selat Panjang, tepatnya di sebelah kanan jalan. Kondisi awal SD Negeri 16 Pontianak Utara sebelum menjadi sekolah penggerak. Awalnya sekolah ini terlihat biasa saja. Namun ketika sudah menjadi sekolah penggerak, sekolah ini menjadi sangat bersih, tertata dan enak dipandang mata. Apa kabar kalian hari ini? Apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua ya? Bapak tidak perlu absen karena hadir semua. Lalu selanjutnya sebelum kita memulai, Bapak mau tanya dulu, apakah kalian semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah kalau seandainya kalian sudah sarapan, karena dari sarapan itu nanti kalian mudah-mudahan lebih semangat untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tidak henti-hentinya Bapak juga Bapak selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena sejatinya COVID-19 itu tidak pernah hilang dari muka bumi ini, hanya dia bertransmisi. Jadi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. 5M itu yang pertama apa? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang berdoa kali ini Bapak akan tunjuk peserta didik atau teman-teman kalian yang datangnya awal pada hari ini. Yang tadi Bapak tahu yang datangnya awal itu adalah Hana. Silakan Hana untuk berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hana untuk pimpinan doanya. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Diharapkan seluruh peserta didik berdiri. Ya.
maskernya. Tapi ketika di kerumunan silakan pakai masker yang tetap. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau bertanya dulu tentang materi pembelajaran yang sudah kita lalui di hari yang lalu. Kira-kira ada yang tahu nggak materi yang kemarin apa? Apa yang dipelajari? Karena mungkin tahu tentang apa? Rangkaian listrik seri. Ya, jadi jadi kita membahas tentang bagaimana cara menyusun atau membuat rangkaian listrik seri. Terus selanjutnya kalian juga sudah mengetahui tentang penemu listrik ya. Siapa nama penemu listrik? Ya, Michael Faraday. Kita Fendi ya. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Temanya subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran ke 1. Kenapa lampu di rumah ini bisa menyala? Mengapa ada lampu yang menyala, ada yang juga tidak menyala? Bagaimana bisa terjadi? Karena apa? Karena menggunakan rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk rangkaian listrik seri itu sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik paralel ya. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang rangkaian listrik paralel. Ya, untuk tujuan pembelajarannya yang Bapak harapkan kalian untuk mencapainya itu setelah melalui kegiatan pembelajaran pada hari ini kalian mampu mengemukakan informasi penting dari teknik studinya. Terus yang kedua, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, setelah melakukan diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dirinya. Terus yang ketiga, setelah kalian mempelajari pembelajaran pada hari ini, kalian mampu membuat laporan tertulis. Jadi nanti kalian akan membuat laporan tertulis tentang si program ajaib atau penemu televisi. Terus yang keempat, setelah mengamati gambar, kalian mampu untuk mengidentifikasi benda-benda yang dapat mengantarkan arus listrik dan benda-benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang terakhir, setelah mengamati tayangan video, kalian mampu menguraikan langkah-langkah membuat transformasi paralel. Terus selanjutnya itu kalian mampu mendemonstrasikan membuat rangkaian listrik paralel sederhana dengan ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita ini silakan amati gambar yang ada di bawah ini. Ini gambar apa kira-kira? Kira-kira ini tayangannya apa aja nih? Tayangan ini yang gambar pertama tentang alam ya, tentang alam yang pertama. Terus yang kedua tentang tontonan anak-anak ya. Yang ketiga tentang pendidikan, berita ya. Yang keempat hiburan, tapi ini tidak mungkin ditiru ya, karena menampilkan yang tidak layak untuk ditonton anak-anak. Untuk selanjutnya silakan kalian simak baik-baik penjelasan tentang si kotak ajaib. Dan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam pengetahuan.
seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Si Kota Ajaib. Mari kita baca bacaan atau teks eksplanasi ilmiah berikut ini adik-adik. Nah, judulnya adalah Si Kota Ajaib. John Logie Barrett lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Barrett mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi ini akan mengubah sinyal yang diterima itu menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi yang adik-adik merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele yang artinya jauh, dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, ini tadi adalah cerita atau teks yang berisi tentang penemuan televisi. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Adik-adik tentunya masih ingat tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, dalam teks eksplanasi ilmiah itu di dalam sebuah bacaan pasti ada topik masalah, ada penjelas, lalu ada kesimpulan. Nah, dalam bacaan ini kita juga akan mencari tahu tentang topik masalahnya apa, lalu penjelasnya apa, dan kesimpulannya apa. Nah, untuk paragraf 1 itu berisi topik masalah, yaitu tentang penemuan televisi oleh John Logie Barrett, ya. John Logie Barrett. Nah, di sini paragraf yang kedua itu berisi tentang deret penjelas. Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Sekian dulu ya, stop dulu penjelasan dari tayangan yang Bapak tampilkan. Sekarang kalian keluarkan dulu buku tema kerja yang sudah Bapak bagikan. Terus selanjutnya LKPD sebelumnya sudah Bapak bagikan ya LKPD.
itu nanti kalian bahas secara berkelompok tentang membuat laporan tertulis berdasarkan informasi dari teks eksplanasi tentang penemuan televisi atau si kotak ajaib. Ya, silakan kalian kerjakan dulu dari LKPD 1-nya. Buka yang Bapak bagikan masing-masing kelompok. Jadi sebelumnya kan kalian sudah membuat kelompok ya. Jadi silakan di lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan per kelompok ya. Nah, jadi pada halaman pertama kalian diminta untuk membuat laporan hasil eksplorasi tentang teks eksplanasi tentang penciptaan si kotak ajaib atau televisi. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok dulu. Di balik kursinya yang mau kerja berkelompok, di balik kursinya. Ya, karena kalian sudah mengerjakan secara berkelompok, Bapak mau bertanya, kira-kira ada beberapa pertanyaan. Apa sih dampak positif dari penciptaan televisi? Mungkin ada dari kelompok 1 ada yang mau menyampaikan? Ya. Apa? Cuma? Jadi benar ya, tepuk tangan dulu Cuma. Jadi dampak positif ya Cuma ya. Dampak positifnya itu mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau kita ada yang ada di Pontianak, informasinya di Jakarta pun kita bisa tahu karena adanya televisi ya. Nah, yang kedua mungkin ada yang mau menanggapi? Ada yang kelompok 2? Mungkin dampak positif atau negatif? Ya, dampak positifnya ya. Dampak positif itu menambah ilmu pengetahuan. Tepuk tangan untuk Alisa. Mungkin yang kelompok 5 ada? Apa? Ya, itu dampak negatif atau positif? Negatif. Ya, jadi banyak siaran televisi yang tidak layak untuk ditonton anak-anak ya. Yang kelompok 4 mungkin. Ya, dampak positif atau negatif? Oh, dampak positif. Ya, dampak negatif. Untuk tangan itu asli ya. Dampak negatif berikutnya itu malas untuk melakukan aktivitas lainnya karena kita asik nonton nih, asik nonton TV, jadi malas bergerak. Ya, jadi malas tak kemana-mana, malas tak ke WC, malas mau mandi. Biasanya kayak gitu kan. Apalagi ditambah lagi sekarang gadget, ada HP, ada laptop, itu jadi membuat kita lebih malas karena malas melakukan aktivitas ya. Terus yang selanjutnya ada lagi kelompok 3. Kelompok 3 ada mungkin? Kelompok 3 mungkin ada? Saya jadi tahu. Munculnya apa? Munculnya kreativitas ya. Jadi karena kita sering menonton televisi, apalagi siaran televisi yang tentang pendidikan,
Jadi informasinya lebih menangkap ke kita, jadi kita lebih kreatif. Ya. Jadi ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Jadi tergantung kita bagaimana cara menyikapi dari siaran televisi tersebut. Ya, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya, karena ini berkaitan tentang rangkaian listrik, di sini sudah Bapak tampilkan cara membuat rangkaian listrik paralel. Silakan disimak sebelum kalian sudah membawa alat-alatnya kan? Jadi nanti kalian akan membuat rangkaian listrik paralel. Setelah kalian simak penjelasan cara membuatnya dulu, silakan simak.
Ini seperti ini rangkaian paralel, rangkaian listrik, komponennya disusun secara sejajar, di mana harus mengalir lebih dari satu jalur. Fungsi sasaran di sini membuat jalur seperti itu, kalau jalur terbuka, jika jalur tertutup, listrik akan mengalir, jika jalur terbuka, listrik tidak akan mengalir. Oke, teman-teman, sudah bersih, sudah jelaskan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Ya, demikian cara membuat rangkaian listrik paralel ya, sederhana. Jadi kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk membawa peralatan untuk membuat rangkaian listrik paralel. Mungkin dari kalian sudah membawa semua? Nah, silakan tunjukkan. Masing-masing kelompok sudah membawa ya. Jadi tadi alat-alat pertama yang harus dimiliki untuk membuat rangkaian listrik paralel itu apa? Yang pertama ada kabel ya, ada kabel semuanya, ada bawah. Ya, terus yang kedua fitting lampu ada enggak? Ya, fitting lampu ada bawah. Ya, terus yang ketiga apa lagi? Gunting, ada yang bawa semua? Ya. Terus yang keempat apa? Baterai. Kalau seandainya itu yang komponen paling penting ya, baterai. Karena kalau nggak ada baterai nggak bakalan hidup lampu. Terus yang kelima apa? Lampu. Yang utama juga lampu. Kalau seandainya ada baterai, ada titik lampu, nggak ada lampunya gimana? Apa yang mau dinyalakan? Ya. Terus yang keempat, yang berikutnya apa? Sangkar. Itu untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Yang terakhir apa? Ya, papan kardus atau mika ya. Kalian semua sudah ada? Kemarin Bapak sudah meminta kalian bawa kardus ukuran 14 kali 11 ya sentimeter. Oke ya, jadi nanti Bapak minta kalian buat rangkaian listrik sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan waktu ditampilkan tadi, sambil nanti kelompok lainnya yang bekerja ada juga yang mencatat proses-proses di LKPD ini ya. Jadi di sini ada proses pembuatan rangkaian listrik ya. Ini proses dari laporan hasil percobaan ya. Silakan dibuka pada ini di laporan hasil percobaan. Nanti yang kelompok lain teman-teman yang bekerja ada satu orang yang mencatat apa-apa nih, misalnya alatnya apa, terus bahannya apa. Kalau alat itu apa? Alat itu seperti gunting, terus apa lagi? Itu bahannya ya, kardus ya, itu kardus itu alatnya. Kalau bahan-bahannya itu lampu, fitting lampu, saklar ya, itu nanti silakan kalian tuliskan ya di LKPD-nya ya. Terus kalian buat kesimpulan setelah melaksanakan pembelajaran dan penyelidikan rumusan masalah yang telah kalian temukan ya. Kesimpulannya apa ya? Silakan kerjakan per kelompok. Nah, untuk menandai kelompok masing-masing, Bapak sudah membuat nama-nama pencipta ya atau penemu yang ada di dunia ya. Jadi ini penemu pertama, penemu apa? Penemu Alexander Graham Bell. Ada yang mau punya nama kelompok ini? Ya, dari kelompok silakan. Disimpan di atas meja ya, diletakkan. Terus ini yang barusan kita bahas, yaitu penemu apa namanya? Ya, John Logie Bird itu kelompok 2 ya.
silakan diletakkan. Yang ketiga, penemu bola lampu. Ya, robot. Ya. Terus penemu mesin kuat, jam kuat. Ya, kelompok 5 ya. Ya. Yang terakhir berarti penemu listrik yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, Michael Faraday. Ini kelompok 1. Ya, kalian sudah mendapatkan nama kelompok masing-masing. Nanti akan Bapak panggil sesuai nama kelompoknya untuk mempresentasikan hasil karyanya ke depan. Ya. Silakan dibuat, waktu dan tempat silakan kalian buat ya. Oh ya, karena tadi di tayangan kalian buat di tayangan itu kan menggunakan lem besi ya, karena itu bahaya. Jadi Bapak sudah sediakan double tip untuk kalian tempelkan di kartusnya. Jadi kalian boleh pakai bersama ya ini ya. Nah ini silakan. Ya. Ada yang motong lampunya ya, motong itunya, kabelnya. Ada yang nyambung-nyambungkan lampunya ya. Bukan, potong kabelnya jangan dibuka di tengahnya. Tahan. Ya, ini nanti kalian Jadi kalau yang masih bingung, silakan perhatikan gambar di depan. Ini kabelnya, baterainya. Jadi ada bagian-bagian yang harus disambungkan. Terus sambil Penny boleh buka LKPD-nya sambil dulu ya, membuat kesimpulannya. Nanti yang lain, yang kawan-kawan yang bekerja yang nggak banyak kerjanya kerjanya SPD ya.
Ya. Ya. Silakan. Nanti beli si KPD-nya ya. Kita lihat. Sebentar tadi pakai double tip lagi. Ya, tapi Udah sampai mana nih? Ini belum diisi. Isi dulu. Apa tuh bahan-bahannya? Alatnya apa? Misalnya alatnya kan kartu, gunting, kan? Kelompok
Michael Faraday sudah selesai? Sudah sampai mana? Sudah sampai ini ya, masang lampunya ya. Itunya, LKPD-nya, alat dan bahannya apa? Sudah selesai. Alatnya ini yang kalian bawa ya. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau maju pertama? Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok James ya, silakan maju. Berikan tepuk tangan untuk kelompok James Club. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu. Ayo. Dari siapa yang memperkenalkan diri nih? Ya, silakan perkenalkan diri. Nama saya Hendra. Saya Nudi. ya, kalian dari kelompok apa? Ya, kelompok James Watt. Bahan-bahan yang kalian bawa apa? Alat dan bahannya? Alat puting dan kartus, kabel baterai, bola lampu, kelas folder dan baterai. Ya, silakan. Hasil kalian berhasil atau tidak? Nyalakan. Yang pertama dulu, lampu yang pertama. Ya, bagus. Lampu kedua? Kedua-duanya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok James Watt yang sudah berhasil menampilkan tampilannya ya. Ya, silakan kelompok James Watt duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok James Watt. Selanjutnya ada lagi yang mau menampilkan kelompok? Ya, demikianlah presentasi dari teman-teman kalian dari masing-masing kelompok. Tadi sudah ada beberapa kelompok yang menampilkan hasil karyanya ya. Jadi kita beri apresiasi sebelumnya sekali lagi untuk teman-teman kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau bertanya, apakah yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kalian hari ini? Ada yang mau? Silakan. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena saya jadi mengetahui cara membuat rangkaian listrik paralel. Ya, ini ya. Jadi sangat bermanfaat kata Hana karena dapat mengetahui untuk membuat rangkaian listrik paralel. Ada lagi yang mau menyampaikan ini hasil evaluasinya? Ya, gitu. Ya, yang penemu listrik kotak ajaib ya. Kotak ajaib siapa namanya? Hasil dari evaluasi Kenzo itu tahu siapa penemu si kotak ajaib atau televisi. Siapa namanya? John Goldsmith ya. Terus yang selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan hasil evaluasinya? Siapa? Paling mungkin atau Viko? Ya, nanti silakan. Ya, jadi bisa menganalisis hasil teks eksplanasi. Jadi hasil informasi penting dari teks eksplanasi itu kalian bisa menganalisisnya. Jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk soal evaluasi sudah Bapak bagikan.
nanti kalian kerjakan di rumah dan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Untuk selanjutnya silakan kemaskan dulu buku dan barang-barang kalian. Sudah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak beri apresiasi untuk semua kelompok yang sudah menampilkan hasil karyanya. Ayo. Baik, sebelum kita pulang, sekali lagi Bapak minta untuk Ana untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Ana. Sebelum kita pulang dan kalian kembali ke rumah, kita sambil bersalam, sambil menyanyikan lagu Sayonara ya. Ayo, sayonara, sayonara.